Ini adalah musik aktor, sehingga kita harus membuktikan kenapa pada akhirnya proposal transisi tenaga manusia dari manusia menjadi human robot itu dapat memenuhi interest dari masyarakat internasional. Tapi ada 3 urgensi untuk mulai perdebatan ini. Pertama, gimana pada akhirnya daerah-daerah yang membutuhkan krisis manusia atau bantuan kemanusiaan, yaitu dihadirkan bantuannya melalui sukarelawan yang berasal dari negara-negara yang mumpuni. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena ini akan melemahkan kompetensi dan juga komitmen dari pasukan-pasukan yang datang dari sukarela. Kenapa? Karena mereka datang itu secara sukarela, sehingga akomodasi dan juga biaya itu akan secara likely ditekan oleh negara-negara pengirim. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah sukarela, pun juga mereka punya prioritas yang jauh lebih penting bagi negara mereka, bukan pada akhirnya. Inilah yang menciptakan kenapa banyak pasukan-pasukan yang di daerah operasi militer itu tuh justru malah menciptakan penyelewangan, kayak gimana ada ya pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa tentara terhadap wanita-wanita yang ada di daerah tersebut, bukan pada akhirnya. Tapi pun konteks yang urgensi yang kedua adalah gimana pada akhirnya sumber daya saya ini tuh datang dari perspektif dan juga ideologi yang berbeda. Harus diketahui bahwa satu daerah yang membutuhkan bantuan militer itu tuh dapat didatangkan banyak pasukan-pasukan militer dari negara-negara lain. Sehingga ini menciptakan tidak adanya kohesivitas di antara pasukan-pasukan, yang gimana pada akhirnya gak ada satu urgensi penting di antara pasukan-pasukan ini yang pada akhirnya akan menciptakan progresivitas yang jauh lebih berarti, bukan. Tapi pun juga yang ketiga, gimana pada akhirnya ada keterbatasan. Gimana pada akhirnya pasukan-pasukan ini tuh hanya yang dimana ada biaya yang besar untuk mendatangkan orang-orang ini, tapi yang terpenting adalah insentif yang udah semakin menurun. Harus diketahui bahwa daerah-daerah militer ini tuh di daerah-daerah yang berkembang bantuan kemanusiaan itu tuh didatangkan pasukan-pasukan sukarela. Ketika orang-orang tahu bahwa mereka sukarelawan ini tuh tahu bahwa hidup mereka akan ya berakhir di sana, dan kita nggak tahu endingnya atau berakhir dari hidup mereka, ini akan menciptakan insentif SDM yang semakin menurun, bukan pada akhirnya. Padahal kita harus tahu bahwa kita membutuhkan pasukan yang cukup banyak karena kita tahu bahwa efisiensi waktu di dalam momentum yang terbatas ini menjadi permasalahan utama di dalam debat ini, bukan. Tapi beberapa karakterisasi untuk memulai perdebatan. Pertama, tentang masyarakat internasional. Mereka adalah orang yang hidup di luar daerah-daerah konflik, di mana mereka juga dapat terlibat konflik ini dengan mereka dapat membantu konflik ini dengan mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Tapi interest mereka itu adalah gimana pada akhirnya ada stabilitas di daerah konflik dan juga di daerah mereka melalui sekuritas. Tapi yang paling penting adalah mereka ingin tahu bahwa tercipta relevansi di antara bantuan-bantuan yang udah mereka berikan, bukan. Karena ketika mereka memberi, mereka juga tahu bahwa bantuan yang diberikan itu menjadi hal yang relevan untuk bantuan-bantuan orang yang di daerah konflik ini, bukan. Tapi pun yang kedua tentang humanoid robot. Ini adalah robot yang diciptakan menyerupai manusia, di mana mereka dapat melakukan tugas seperti kesehatan, pelayanan, juga distribusi. Tapi yang paling penting itu diciptakan berdasarkan pola, prediksi dan juga data, yang dimana data itu sudah diefisienkan sedemikian mungkin rupa dan juga bentuknya, di mana pada akhirnya ada pengawasan ketika mereka diproduksi, bukan. Tapi ada beberapa mekanisme. Pertama, kita akan melakukan sorting data di dalam sebelum kita mengimplementasikan hal-hal ini kepada robotnya. Tapi gimana pada akhirnya sorting data ini berlaku? Kita akan menciptakan dan akan melakukan urutan data yang ini menjadi hal yang relevan. Tapi gimana indikator relevan dalam sisi kami? 2 hal. Pertama, kita harus mengetahui bahwa data-data itu akan bermanfaat untuk operasinya. Tapi juga yang kedua, kita dapat meniru pola-pola yang udah dilakukan oleh operasi militer yang udah berhasil sebelumnya, bukan. Tapi mekanisme yang kedua, kita akan memberikan data-data ini kepada robotnya. Yang ketiga, kita akan menyertakan pengawasan dari penegak yang bersifat manusia, sehingga kita akan tetap melakukan pengawasan berdasarkan manusia yang udah berpengalaman, sehingga oposisi gak bisa datang dalam sisi kami dengan bilang gak akan ada penyelewangan karena gak ada kontrol dari manusia. Tetap ada kok pada akhirnya. Tapi pun yang keempat, akan ada standar dan juga pekerjaan moral di dalam robot-robot ini. Ini akan menghasilkan robot-robot yang tahu bahwa mereka harus kompeten karena mereka udah diberikan target dan juga standar. Pun mereka akan bekerja sesuai dengan moral manusia karena mereka tahu bahwa ada standarisasi yang harus mereka penuhi,
bukan pada akhirnya. Tapi pun tentang penyebarannya, kita akan menciptakan tenaga yang masif untuk robot-robot ini, karena di retrospektif konteks di dalam musik udah dikatakan bahwa dewan ini akan, berarti mereka udah punya insentif dan juga modal yang cukup besar pada akhirnya, bukan. Tapi kita akan melakukan penyebaran ini nggak secara langsung. Maksudnya adalah kita dalam satu kali distribusi langsung ada 1000 robot, enggak. Kita akan memberikan robot itu secara beberapa tahap. Kenapa? Karena kita tahu bahwa robot ini tuh belajar berdasarkan pola, sehingga ketika ada kesalahan di satu penyebaran dan ketika ada penyebaran yang kedua, kita nggak ingin penyebaran kedua ini tuh meniru penyebaran yang sebelumnya, bukan. Sehingga ini akan menciptakan perkembangan belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah robot ini berikan, bukan pada akhirnya. Tapi apa argumen dalam sisi kami? Pertama, kenapa transisi ini dapat memenuhi keinginan dari masyarakat internasional? Tapi apa urgensi dalam argumen ini? Menurutku simply sama. Gimana pada akhirnya relevansi dan juga efisiensi yang udah semakin nggak dapat, ya semakin memudar ketika kita menggunakan manusia, bukan pada akhirnya. Yang aku jelaskan di konteks di awal tadi. Tapi gimana mekanisasi atau bagaimana ini akan terlihat? Tapi satu hal untuk memulai bagaimana mekanisasinya. Gimana pada akhirnya harus diketahui bahwa humanoid robot itu tuh datang dari data yang udah muktahir, di mana ini tuh sudah serancang disertakan serelevan mungkin melalui data-data dan juga ya orang-orang yang lebih kompeten di sana. Sehingga ada standar moral dan juga standar pekerjaan dan juga tenaga pekerjaannya, bukan. Tapi ya bagaimana mekanisasinya? Ada dua perspektif yang akan kita ambil. Pertama, dalam sisi masyarakat internasional. Ini akan dipandang sebagai hal yang akan dibutuhkan. Kenapa? Karena pada akhirnya di dalam status quo, gimana pada akhirnya tenaga dan juga mekanisasi yang udah semakin gak relevan oleh manusia, ini akan dipandang menjadi hal lebih baik. Kenapa? Karena mereka dapat mencapai stabilitas dan juga relevansi pekerjaan. Tapi gimana mereka mencapainya? Simpel, karena humanoid robot itu tuh punya mereka standar moral dan standar pekerjaan, sehingga mereka akan terawasi pekerjaannya juga, bukan pada akhirnya. Mereka akan lebih menciptakan kompetensi yang jauh lebih baik, dan juga ada bagaimana pengawasan dari manusia, bukan pada akhirnya. Tapi pun perspektif yang kedua dari masyarakat terdampak, ini tentu awalnya akan ditolak, karena mereka tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah manusia, bukan segumpulan robot. Tapi gak apa-apa, karena pada akhirnya masih akan ada figur manusia yang membantu mereka memperkenalkan dan juga ya berkenalan dengan robot ini, bukan pada akhirnya. Sehingga implikasinya apa? Dua hal. Pertama, ini akan menciptakan tenaga yang dapat terakuntabilitas. Ini menjadi penting karena ini menjadi urgensi dalam perdebatan kita. Tapi pun juga dua, ini memenuhi tenaga yang relevan secara tenaga dan juga perilaku, yang dimana ini udah diidam-idamkan dari masyarakat internasional, dimana pada akhirnya ada penyelaman di status quo. Sehingga dengan semua implikasinya kami bangga.